Banyak pengusaha bilang ke saya nggak ngerti laporan keuangan, yang penting bisnisku jalan. Tapi justru disitulah masalahnya. Halo, saya Gusnul dari S Consulting. Di video kali ini kita akan bahas mengenai laporan keuangan, tapi tanpa bahasa akuntansi yang ribet. Karena jujur aja deh, pengusaha itu nggak perlu jago akuntansi, tapi wajib tahu laporan mana yang harus dilihat. Hari ini saya akan menjelaskan laporan keuangan apa saja yang paling penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang wajib dicek oleh pengusaha. Kalau Anda pengusaha, video ini wajib ditonton sampai selesai. Di lapangan, saya sering temui 3 tipe pengusaha. Yang pertama, pengusaha yang tidak punya laporan sama sekali. Yang kedua, punya laporan keuangan tapi nggak pernah dibaca. Yang ketiga, punya laporan keuangan tapi nggak tahu artinya apa. Dan biasanya muncul kalimat, yang penting saldo masih ada, yang penting bisnis masih jalan. Nanti aja deh laporannya, sekarang fokus jualan aja. Masalahnya, keputusan bisnis diambil tanpa data, baru sadar saat uang habis atau pajak datang. Padahal laporan keuangan itu bukan untuk pajak saja, tapi sebagai alat navigasi bisnis pengusaha. Secara umum, ada 3 laporan keuangan utama. Yang pertama ada laporan laba rugi. Yang kedua ada laporan arus kas atau cash flow. Yang ketiga ada laporan neraca. Pertanyaannya, apakah semua laporan ini harus dipahami detail? Jawabannya tidak. Pengusaha itu perlu prioritas, bukan ribet. Oke, yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini sangat penting, tapi bukan segalanya. Coba deh, kamu jawab satu pertanyaan. Bisnismu untung atau rugi? Untuk menjawab ini, otomatis kamu perlu paham berapa sih penjualan dari bisnismu ini, berapa biaya dari bisnismu, dan berapa laba bersih dari bisnismu ini. Kenapa pertanyaan ini sangat penting? Karena ini bisa jadi alat navigasi untuk menilai harga jual, menilai efisiensi biaya, dan juga menentukan margin. Tapi bahayanya di sini nih, banyak pengusaha merasa aman karena laporan saya untung nih, laporan laba ruginya, padahal untungnya hanya di atas kertas, uangnya belum masuk, alias cashnya kosong nih. Jadi kalau kamu cuma baca laporan laba rugi saja tanpa cash flow, itu menyesatkan. Jadi kita beralih ke laporan yang kedua, yaitu laporan cash flow. Ini adalah laporan yang paling penting untuk owner. Kalau saya ditanya, Bu, laporan paling penting buat pengusaha itu apa sih? Jawaban saya selalu laporan arus kas atau cash flow. Kenapa sih cash flow? Karena cash flow ini menjawab kamu bisa gaji karyawan atau tidak. Kamu bisa bayar supplier atau tidak nih? Kamu bisa bayar pajak atau tidak? Jadi cash flow ini lebih jujur. Cash flow tidak bisa bohong. Uang masuk ya uang masuk, uang keluar ya tetap uang keluar. Jadi banyak bisnis untung nih secara laporan keuangan, tapi bangkrut. Kemudian rugi nih secara laporan, tapi bertahan. Jadi perbedaannya cuma satu, yaitu cash flow. Jadi untuk owner, cash flow ini adalah nyawa bisnis. Tanpa cash flow, laporan lain percuma.
Sekarang kita bahas laporan yang ketiga, yaitu laporan neraca. Dengan bahasa yang simple, neraca ini foto kondisi bisnismu. Jadi isinya secara garis besar ada apa saja yang dimiliki, apa saja yang jadi utang, dan berapa sih sisa owner. Jadi otomatis laporan neraca ini wajib berisi kas, piutang, stok, aset, dan juga utang usaha. Apakah laporan neraca ini wajib dipahami detail? Untuk UMKM tidak harus detail, sedangkan untuk bisnis berkembang mulai wajib nih. Kenapa? Karena banyak uang yang nyangkut di piutang dan juga stok. Atau bisa jadi banyak utang yang tidak terkontrol. Jadi ownernya merasa kaya nih, padahal aset bisnis itu tidak liquid. Dari laporan neraca ini, kamu bisa lihat kesehatan jangka panjang bisnismu, kemudian bisnismu ini siap ekspansi atau tidak, dan juga bisnismu ini siap pinjam modal atau tidak. Oke, sekarang pengusaha harus tahu urutan prioritas dari laporan keuangan ini. Sekarang saya rangkum supaya praktis. Prioritas nomor 1 adalah cash flow. Laporan ini dibuat mingguan dan juga bulanan dan wajib dicek oleh owner. Prioritas yang kedua ada laporan laba rugi yang dibuat secara bulanan. Laporan ini untuk evaluasi bisnismu. Yang ketiga ada laporan neraca. Laporan ini dibuat triwulan atau semester. Tujuannya untuk kontrol aset dan juga utang. Kalau kamu baru mulai bikin laporan keuangan, jangan kejar laporan sempurna, tapi kejar laporan yang bisa dipakai untuk ambil keputusan. Adapun beberapa kesalahan fatal yang sering terjadi di lapangan adalah laporan dibuat hanya untuk pajak. Yang kedua, laporan tidak pernah dibaca oleh owner. Yang ketiga, semua laporan diserahkan ke admin tanpa direview oleh owner. Dan yang terakhir, tidak pernah bandingkan target versus realisasi bulanannya. Akibatnya, bisnis terasa capek, ownernya stres, dan uang tidak terasa hasilnya. Kesimpulan penting dari materi-materi yang telah saya sampaikan adalah pengusaha tidak perlu jadi akuntan, tapi harus tahu laporan mana yang paling penting. Cash flow adalah prioritas utamanya. Laporan keuangan adalah alat kontrol, bukan beban. Kalau Anda ingin laporan keuangan yang mudah dipahami, cash flow terkendali, dan pajak lebih terencana, konsultasikan keuangan bisnis Anda bersama S Consulting. Karena bisnis yang besar selalu dimulai dari angka yang mudah dipahami oleh owner. Sampai jumpa di video berikutnya.